Subianto, Presiden Republik Indonesia, para Kabinet Merah Putih, para Ketua dan anggota DPR MPR RI, Komnas HAM, dan para pengacara seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Yeni. Saya dari istri dari Ahirudin Nasution, tersangka dengan tuduhan dugaan korupsi dengan penyalahgunaan wewenang pemotongan alokasi dana desa sekota Padang Sidimpuan sebesar 18% per desa. Suami saya sebagai honorer Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Padang Sidimpuan dengan hanya gaji 1 juta dan sebagai tulang punggung keluarga dengan 2 orang anak yang masih kecil dan tidak mampu membayar pengacara untuk suami saya. Dengan ini memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk dapat membantu kami yang pada saat ini sedang merasa teraniaya hukum. Benteng terakhir untuk tegaknya keadilan ada pada Yang Mulia Hakim, namun kami kecewa atas putusan hakim. Menurut mereka, penegak hukum pada kasus ini terbukti bersalah melakukan korupsi berupa pemotongan ADD sekota Padang Sidimpuan sebesar 5,7 miliar. Sehingga hakim menjatuhkan hukuman selama 5 tahun penjara, denda 200 juta, subsidi 3 bulan. Rasanya seisi dunia ini menimpa saya. Bagaimana mungkin suami saya hanya seorang honorer bisa melakukan korupsi, sedangkan dia hanya seorang honorer. Meskipun saya orang bodoh, saya yakin suami saya tidak bisa mengambil uang dari kas desa. Dan tidak mungkin suami saya menodong kepala desa. Tapi suami saya dihukum melebihi orang perampok, penodong, pemeras, penjamret, seolah suami saya penjahat besar. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa suami saya tidak pernah berurusan dengan hukum atas kelakuannya. Sekali lagi, saya orang bodoh dan tidak memahami hukum, tapi saya punya hati nurani. Logika dan akal sehat dapat membedakan yang benar dan yang salah. Yang saya pahami, dengan menggunakan akal sehat dan kasus ini, suami saya hanya sebagai kurir, atasan Kepala Pemberdayaan Masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Karena suami saya patuh kepada atasan, makanya suami saya melakukan, dan apabila menolak pasti akan dipecat. Lalu dari mana kami bisa hidup kalau suami saya dipecat? Sedangkan kepala desa bisa menolak memberikan potongan 18%. Kepala desa tidak bisa dipecat oleh kadis. Para kadis khawatir akan dipersulit memperoleh ADD selanjutnya. Khawatir dipersulit bukan berarti tidak mendapatkan ADD, karena ADD adalah hak desa. Disinilah saya katakan pakai logika dan akal sehat. Dengan menggunakan logika dan akal sehat pula saya katakan suami saya bukan pelaku korupsi, karena suami saya bukan pelaku pencairan uang kas dari dana desa. Lalu siapa yang mencairkan kenapa tidak ada proses hukumnya? Lalu saya bertanya, kenapa gerombolan pencuri uang negara ini tidak satu pun yang ditangkap dan diproses hukum? Padahal mereka yang berniat jahat dengan mengadakan rapat berencana untuk mengambil uang negara. Tidak seorang pun dari mereka melaporkan, mulai dari rencana korupsi maupun setelah melakukan korupsi. Sedangkan suami saya tidak ikut dan tidak mengetahui hasil rapat ini. Demikian saya sampaikan dengan harapan para petinggi negeri Republik Indonesia yang saya cintai ini, khususnya Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, dapat membantu kami rakyat kecil seadil-adilnya, dan saya mohon kami jangan dijadikan tumbal.